Halo, jemaat kekasih Tuhan sekalian. Hari ini kita memasuki rangkaian nantinya Bible Talk yang dibuat oleh GKY Greenfield, di mana kita akan bersama-sama belajar tentang Alkitab, tentang kekristenan, dan begitu banyak hal yang bisa kita renungkan untuk menjalani kehidupan kita bersama-sama di tengah-tengah dunia ini. Dan hari ini, saudara sekalian, kita akan masuk kepada satu topik tentang kitab Imamat, di mana saya memberikan judul pembahasan kita pada hari ini tentang My Precious One, atau setiap kita yang dikatakan oleh Tuhan berharga di mata Tuhan. Nah, mungkin kita bertanya, saudara, kenapa kitab Imamat? Barangkali kita memikirkan bahwa sebetulnya tidak ada yang menarik di dalam kitab Imamat. Atau kalau kita adalah orang yang membaca Alkitab dari mulai Kejadian sampai Wahyu, biasanya orang akan berhenti dan sangat bergumul ketika dia sampai kepada kitab Imamat. Sebab apa, saudara? Barangkali tidak ada yang menarik di dalamnya. Atau Imamat adalah bacaan yang membosankan, bagian yang terlalu jauh atau terlalu asing buat setiap kita. Atau Imamat hanya dilihat sebagai sebuah kumpulan aturan-aturan yang sulit untuk dimengerti dan tidak ada kaitannya dengan masa kini. Namun apakah benar demikian, saudara sekalian? Apakah benar kitab Imamat adalah satu kitab yang tidak bisa kita nikmati hari ini? Atau justru tanpa kitab Imamat, maka kita tidak bisa menikmati kita hidup sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya hari ini? Sudah ada beberapa tokoh yang kita akan lihat bagaimana mereka bisa berpendapat tentang kitab Imamat. Nah, saudara, seorang yang bernama Mark F. Roker berkata bahwa Imamat adalah jantung dari kitab Pentateuch, atau 5 kitab Musa yang kita kenal dari Kejadian sampai Ulangan. Dan Imamat berada persis di tengah-tengah 5 kitab itu, sehingga Roker berkata Imamat adalah jantung dari kitab Pentateuch. Dan kitab ini adalah kitab yang memelihara relasi perjanjian antara Allah yang kudus dan umat yang berdosa. Nah, saudara, bukan hanya Roker yang berkata tentang kitab Imamat, tapi ada seorang yang bernama Ephraim Ratner yang berkata bahwa Imamat itu adalah seperti sebuah lensa di mana kita dibantu melihat objek yang sesungguhnya. Dan bagi Ratner, objek yang sesungguhnya itu adalah Kristus. Dan kitab Imamat pasti atau sangat membantu kita untuk melihat bagaimana dan siapakah Kristus bagi kita. Demikian juga dengan apa yang dikatakan oleh Sarah Wilson, saudara. Dia berkata demikian, kita tidak dapat sungguh-sungguh percaya kepada inkarnasi dan kebangkitan Kristus sampai Imamat itu menjadi kudus bagi kita, menjadi khusus bagi kita. Nah, saudara, beberapa waktu yang lalu saya mengingat ketika anak saya ingin lagi untuk naik sepeda, bermain sepeda. Tetapi kemudian dia katakan demikian, "Papa, saya tidak bisa lagi naik sepeda nih kira-kira. Soalnya sudah lama sekali nggak naik sepeda." Lalu kemudian saya katakan, "Oh tidak, pasti kamu bisa naik sepeda." Nah, setelah kemudian kami keluarkan sepeda itu sama-sama, dan dia mencoba lagi untuk kesekian kalinya setelah cukup lama dia tidak lagi naik sepeda. Dan apa yang terjadi, saudara? Apakah dia terjatuh? Apakah dia kemudian lupa tidak bisa naik sepeda lagi? Atau kemudian dia mendapati bahwa dirinya ternyata masih bisa naik sepeda? Nah, saudara, yang saya pikirkan adalah demikian, bahwa apa yang pernah dia pelajari, apa yang pernah dia baca, apa yang pernah dia dengar, apa yang pernah dia coba kemudian naik sepeda itu, ternyata tidak dia lupakan. Itu seperti nempel di dalam dirinya, sehingga ketika dia mencoba lagi, sekumpulan cara aturan itu menjadi sesuatu yang sudah nempel dengan dirinya, saudara. Sehingga ketika dia naik sepeda lagi, dia bisa menikmati waktu-waktu dia bermain dengan sepedanya. Dan bagi saya, demikian juga dengan kitab Imamat, yang mungkin, saudara, kita hanya berhenti hanya sebatas sekumpulan peraturan bagi setiap kita umat percaya.
Tapi saudara, imamat adalah bagaimana kita bisa hidup sebagai umat perjanjian, di mana kita bisa beribadah dengan benar di hadapan Tuhan. Dan imamat mengajarkan kita sekali lagi sebagai umat perjanjian, kita bisa bertingkah laku dengan benar dan kudus di hadapan Tuhan. Karena itu saudara, saya mengajak kita sekalian untuk membaca bersama-sama dari Imamat pasal yang pertama ayat 1a, dan juga Imamat pasal yang terakhir di pasal 27 di ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya. Lalu di bagian terakhir kitab ini dikatakan, itulah perintah-perintah yang diperintahkan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai untuk disampaikan kepada orang Israel. Dan saudara akan menjumpai sepanjang kitab Imamat, maka ada satu kalimat yang menyatakan bahwa akulah Tuhan Allahmu. Nah saudara, pola seperti ini adalah sesuatu yang kita akan jumpai terus sepanjang kitab Imamat. Bagaimana Tuhan berfirman kepada Musa, dan pada akhirnya Musa menyampaikan apa pesan Tuhan itu kepada umat Tuhan. Dan seperti itulah yang Tuhan kehendaki umat itu lakukan dalam kehidupan mereka. Sebab apa, saudara? Sebab akulah Tuhan Allahmu, kata Tuhan. Nah, karena itu saudara, kita akan melihat 4 bagian besar pada hari ini ketika kita akan membaca bersama-sama dan coba melihat apa isi kitab Imamat itu. Nah saudara, maka kita akan melihat gambaran umum dari kitab Imamat itu sendiri. Siapa yang menuliskannya, di mana kemudian kitab Imamat itu disampaikan peraturan-peraturannya, kemudian bagaimana struktur kitab itu ditulis, pengajaran-pengajaran teologi seperti apa yang kemudian kita bisa terima dan kita bisa renungkan, serta apa yang kita bisa lakukan setelah kita mendapatkan kebenaran-kebenaran dari kitab Imamat. Nah, saudara, mari kita masuk ke bagian yang pertama, gambaran umum yang kita bisa dapatkan dari kitab Imamat ini. Nah, saudara, kitab Imamat ini berasal dari bahasa Ibrani Wayikra, atau artinya bahwa dia yang memanggil atau dia yang berkata-kata. Dan kata Leviticus dalam bahasa Inggris itu muncul dari bahasa Yunani dan juga Latin, Levitikon, yang berarti ini adalah sekumpulan buku atau kitabnya para imam. Nah, sudah kita tahu juga sama-sama bahwa penulis dari kitab ini adalah Musa, dan di mana Tuhan berfirman kepada Musa supaya Musa menyampaikan firman itu kepada orang Israel adalah di Gunung Sinai. Dan tujuan umum dari kitab ini kita tahu sama-sama bahwa kitab ini diperuntukkan supaya umat Tuhan itu bisa beribadah dan mereka menjadi umat yang memiliki hidup yang kudus di hadapan Allah yang kudus. Nah, saudara, sebagai sebuah bangsa, maka Israel itu memerlukan 3 elemen dasar. Sebagai sebuah bangsa, maka bangsa itu memerlukan people atau orang-orang yang ada di dalamnya. Bangsa itu memerlukan land atau tanah di mana mereka itu tinggal. Dan bangsa itu juga memerlukan law, hukum, peraturan-peraturan. Sehingga 3 elemen dasar ini diperlukan sehingga bangsa Israel bisa disebut sebagai bangsa yang sejati. Nah, karena itu saudara, Imamat ini menjadi bagian yang penting ketika kita tahu sama-sama bahwa hidup orang Israel pada waktu itu membutuhkan peraturan-peraturan ketika mereka mau disebut sebagai sebuah bangsa. Nah, saudara, kira-kira pembagian besarnya ketika kita kaitkan mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Yosua adalah demikian. Bahwa Tuhan memanggil dan Tuhan membentuk umat Israel melalui Abraham. Kejadian pasal 12 mengatakan itu sampai di dalam Keluaran pasal yang ke-19. Bagaimana kemudian umat Allah itu keluar dari tanah Mesir. Nah, saudara, di sini kita bisa melihat bahwa bagaimana Tuhan membentuk sebuah bangsa, people-nya Tuhan bentuk dulu. Lalu kemudian ketika kita melihat perjalanan mulai dari Keluaran 20 sampai Bilangan pasal yang ke-10, maka di situ Tuhan memberikan segala macam bentuk peraturan yang dibutuhkan oleh sebuah bangsa di mana mereka itu tinggal, di mana mereka hidup, di mana mereka beraktivitas. Sehingga saudara, disinilah kitab Imamat memainkan perannya. Sampai pada akhirnya saudara, dimulai dari kitab Bilangan 10 sampai Yosua pasal 24, baru orang-orang Israel semuanya itu mendapatkan tanah yang Tuhan janjikan kepada mereka.
Sehingga tiga elemen dasar itu dipenuhi oleh Tuhan dan Israel menjadi sebuah bangsa, yaitu people, law, dan juga land. Nah, saudara, ketika kita melihat demikian, maka kita bisa melihat imamat bahwa kitab ini adalah bagian dari perjalanan orang-orang Israel menjadi umatnya Tuhan, kepunyaan Tuhan, bangsa yang kudus, di mana Allah meminta mereka memiliki hidup yang beribadah kepada Dia. Sehingga di dalam perjalanan Israel menjadi sebuah bangsa yang kudus, menjadi umat kepunyaan Allah, imamat ini memainkan peranan yang begitu penting. Dan saudara, kita melihat gambaran yang besar dalam kitab imamat ini adalah bagaimana di pasal yang pertama sampai pasal yang ke-16, penulis kitab imamat menyampaikan begitu banyak hal tentang pengajaran-pengajaran yang Tuhan ingin untuk mereka lakukan. Dan di pasal 17 sampai 27 berisi hal-hal praktis di mana mereka bisa terapkan dalam kehidupan mereka. Nah, saudara, kita masuk ke bagian yang berikutnya tentang struktur kitab imamat ini. Nah, saudara, saya membagi menjadi 3 bagian besar di dalam struktur kitab imamat ini dengan pendekatan bahwa ada Allah yang kudus dan juga ada umat yang dipilih oleh Allah dan yang pada akhirnya dikuduskan oleh Allah. Sehingga sudah bagian pertama di dalam struktur kitab ini, khususnya di pasal yang pertama sampai pasal yang ke-10, maka kita bisa melihat dari kacamata bahwa orang-orang Israel, umat Tuhan itu diminta oleh Allah untuk mendekat kepada yang kudus. Orang-orang Israel itu diminta oleh Allah untuk menghampiri Dia yang Maha Kudus. Tapi saudara, Tuhan tahu bahwa untuk menghampiri yang Maha Kudus, dirinya sendiri itu, maka umat itu membutuhkan sesuatu yang lain. Sehingga saudara, di pasal 1 sampai 10 itu kita bisa melihat, di pasal 1 sampai yang ke-7 Tuhan menyatakan bahwa kamu sekalian, hai orang Israel, kamu memerlukan korban persembahan. Dan setiap peraturan-peraturan yang mengatur korban itu dipersembahkan kepada Tuhan. Lalu kemudian di pasal 8 sampai 10, umat bukan hanya memerlukan korban persembahan, tetapi mereka juga memerlukan perantara antara umat dan juga Allah. Di mana kemudian diatur sudah di pasal ke-8 sampai yang ke-10, imam itu menjadi perantara antara umat dengan Allah. Sehingga saudara, umat pada akhirnya bisa mendekatkan dirinya kepada Allah yang kudus itu. Lalu kemudian di bagian berikutnya saudara, kita melihat di pasal 11 sampai pasal yang ke-16 bahwa ketika umat sudah diminta oleh Tuhan untuk menghadap Dia yang kudus, Tuhan tidak mau berhenti hanya kepada sesuatu yang sifatnya ritual, sesuatu yang sifatnya korban persembahan dan melalui perantaraan imam. Tetapi Tuhan juga mau bahwa seluruh umat Israel pada waktu itu menyucikan hidup mereka, menyucikan diri mereka, sampai kemudian bukan hanya diri dan hidup mereka, tetapi juga pusat ibadah yang pada waktu itu adalah kemah pertemuan atau tabernakel. Tuhan pun juga minta untuk dikuduskan di hadapan Dia Allah yang Maha Kudus. Sehingga di pasal 11 sampai pasal 16 kita mendapati saudara, bahwa ada peraturan-peraturan tentang sesuatu yang tahir dan sesuatu yang cemar di dalam kehidupan umat Israel pada waktu itu. Ditutup dengan pasal 16, di mana hari raya pendamaian atau penebusan itu Tuhan susun rangkai sedemikian rupa sehingga ada proses pengudusan atau penyucian kemah pertemuan tabernakel pada waktu Allah menampakkan diri kepada orang-orang Israel. Dan akhirnya di bagian yang ketiga, sudah di pasal 17 sampai 27, ketika umat itu diminta sudah mendekat kepada Allah yang Maha Kudus, dan ketika umat juga diminta juga menguduskan hidup mereka sampai kepada pusat peribadatan mereka, lalu umat itu bisa hidup berdampingan bersama-sama dengan yang Maha Kudus itu. Sehingga sudah di pasal 17 sampai 26 dan ditutup di pasal 27 berisi begitu banyak peraturan-peraturan untuk umat Tuhan supaya hidup mereka kudus, sama seperti Allah yang kudus. Hidup bersama-sama yang Maha Kudus berarti hidup umat itu juga adalah hidup yang seharusnya kudus. Nah, sudah kita akan memasuki bagian demi bagian di dalam struktur kitab
ini. Nah, sudah bagian yang pertama di pasal 1 sampai 10 tadi dengan kacamata bahwa Tuhan mengundang umat percaya itu, umat Israel itu untuk mendekat kepada Yang Maha Kudus, maka sudah kita bisa melihat ada begitu banyak korban persembahan dan segala peraturan-peraturan yang mengikuti untuk dilakukannya korban persembahan itu. Nah, sudah kemudian ketika kita melihat membaca bagian ini pasal 1 sampai yang ke-7, maka kita mendapati seperti ada sebuah pola bahwa korban-korban persembahan itu ada yang bagiannya Tuhan, ada yang bagiannya itu imam, dan ada yang bagiannya itu adalah untuk umat. Sesuatu yang menarik sekali sudah ketika kita melihat bagian ini, seperti seolah-olah Allah itu menerapkan sebuah tahapan-tahapan di dalam mendekati Dia. Ada sesuatu yang makin kudus, dan terus makin kudus, sehingga kita tahu dan melihat bersama-sama Saudara bahwa ada bagian Tuhan yang paling baik, yang terbaik untuk Tuhan. Imam juga mendapat bagiannya, sampai umat pun juga mendapatkan bagian dari korban persembahan itu. Sehingga Saudara ini menyadarkan umat bahwa untuk mendekat kepada yang kudus itu, maka sungguh-sungguh diperlukan satu kekudusan yang terus-menerus dibangun oleh umat. Tapi bukan hanya melalui korban, Saudara. Kita melihat di pasal yang ke-8 dan juga yang pasal yang ke-10, Saudara, bahwa ketika umat mendekat kepada Yang Maha Kudus itu, mereka tidak bisa melakukan upacara korban itu sendiri. Mereka membutuhkan imam atau perantara sehingga mereka bisa datang kepada Allah yang kudus. Nah, Saudara, imam ini juga membutuhkan begitu banyak hal yang Tuhan minta untuk mereka lakukan. Para imam ini dikhususkan, mereka ditahirkan, hidup mereka didedikasikan untuk melayani Tuhan. Nah, Saudara, kita bisa melihat di pasal yang ke-9 itu merupakan pelayanan publik yang pertama kali ketika imam itu ditahbiskan oleh Tuhan untuk menjadi perantara antara umat dan juga Tuhan. Dan Saudara, ketika imam melakukan penahbisan dan melakukan upacara pembakaran korban untuk kali yang pertama dalam pelayanan publik mereka itu, maka ternyata kemuliaan Tuhan itu nampak atas orang Israel, dan Tuhan menyambut orang-orang Israel yang mau mendekat kepada Dia melalui kurban dan juga perantaraan imam. Sehingga Saudara, pada bagian ini kita bisa melihat bahwa ketika Tuhan meminta umat itu mendekat kepada Dia, maka dengan segala macam hal yang umat itu lakukan seperti yang Tuhan perintahkan, maka sebetulnya umat itu disambut oleh Tuhan yang Maha Kudus, dan mereka bisa mendekat dan makin mendekat kepada Tuhan yang Maha Kudus. Nah, Saudara, melalui bagian ini kita bisa melihat bagaimana Allah itu mengundang setiap umatnya untuk datang kepada Dia melalui beberapa hal yang harus dilakukan oleh umat. Pada bagian ini kita bisa melihat yaitu melalui korban persembahan dan juga melalui imam sebagai perantara. Nah, Saudara, bagian berikutnya kita bisa melihat bagaimana Tuhan juga menginginkan hidup dari seluruh umat Israel pada waktu itu disucikan. Bahkan juga pusat ibadah mereka, kemah pertemuan tabernakel itu disucikan juga. Nah, Saudara, di pasal yang ke-11 sampai 15 kita bisa melihat bagaimana Tuhan menuliskan begitu banyak peraturan tentang yang tahir dan yang cemar. Apa yang boleh mereka makan dan apa yang tidak boleh mereka makan. Kemudian wanita yang setelah melahirkan anak dia harus mentahirkan dirinya. Tentang penyakit kusta dan juga penyakit-penyakit yang lainnya perlu ditahirkan. Kemudian ketidaktahiran dari tubuh seorang laki-laki dan seorang perempuan ketika ada lelehan cairan yang keluar dari dalam diri mereka. Nah, Saudara, begitu banyak aturan-aturan yang sampai detail ini Tuhan ingin memperlihatkan apa? Saudara, bahwa Tuhan merindukan supaya setiap umatnya itu sungguh-sungguh menyucikan hidupnya, sampai hal-hal yang kecil sekalipun yang mungkin tidak terlihat oleh orang lain sekalipun, Tuhan meminta umat untuk menyucikan diri mereka, hidup mereka. Sampai kemudian bagian ini ditutup di dalam pasal 16, Saudara sekalian, di dalam bagian hari raya pendamaian atau penebusan. Dan di sini terlihat sekali bahwa Allah itu menampakkan dirinya
Allah itu menyatakan dirinya di kemah pertemuan. Tetapi Allah merindukan kemah itu pun, tabernakel itu pun disucikan, dikuduskan. Sehingga sudah ada begitu banyak peraturan-peraturan yang dikasih oleh Tuhan, diberikan oleh Tuhan, yang dimana imam itu diminta untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Sampai pada akhirnya kambing jantan yang dilepaskan sebagai pengganti dosa-dosa umat Tuhan, sehingga umat itu bisa datang kepada Tuhan setelah kemah pertemuan itu disucikan. Dan sudah pada bagian ini kita bisa melihat sama-sama bahwa Tuhan menyatakan kepada umatnya cara atau jalan bagaimana mereka bisa menyucikan diri. Dan ini yang harus dilakukan oleh umat Tuhan. Ini yang harus dikerjakan oleh mereka. Dan Dia yang menampakkan diri, Tuhan yang menyatakan diri itu senantiasa menghendaki umatnya hidup dalam kekudusan. Dan di bagian struktur yang terakhir, saudara sekalian, di pasal yang ke-17 sampai pasal yang ke-27, maka kita bisa melihat bagaimana orang-orang percaya bisa hidup bersama-sama di hadapan Allah yang Maha Kudus itu. Bagaimana mereka bisa hidup bersama-sama berdampingan dengan Tuhan yang kudus, sekaligus mereka bisa bersama-sama hidup berdampingan dengan orang lain. Yang sudah kita bisa melihat di pasal 17 sampai 26, bagaimana Tuhan membentuk peraturan-peraturan supaya umat itu bisa hidup kudus, tentang kurban dan darah, tentang pernikahan, tentang seksualitas, keseharian hidup mereka, tentang imam sekali lagi, tentang bagaimana mereka merayakan hari-hari raya, bagaimana tentang tahun-tahun Sabat, tahun Yobel, dan begitu banyak hal yang lain yang Tuhan susun sedemikian rupa supaya mereka bisa hidup berdampingan dengan Allah yang kudus. Dan di saat yang bersamaan mereka juga bisa hidup berdampingan dengan orang lain. Sehingga Allah yang kudus, yang menguduskan mereka itu membuat mereka juga bisa pada akhirnya menjadi berkat buat orang-orang yang hidup berdampingan dengan mereka. Sehingga sudah kenikmatan hidup bersama dengan Allah yang kudus itu tidak hanya menjadi milik oleh orang Israel sendiri, tapi pada akhirnya itu juga bisa menjadi milik orang lain yang melihat orang-orang Israel bersama dengan Allah yang kudus tersebut. Nah, setelah melalui bagian ini kita juga akan melihat bagian besar yang ketiga, lalu pengajaran-pengajaran apa saja yang kita bisa ambil, yang kita bisa renungkan, yang kita kemudian nantinya bisa terapkan dalam kehidupan kita. Nah, saudara, tentunya bagian yang pertama jelas sekali bahwa tentang kekudusan adalah sesuatu yang sangat penting, yang sangat ditekankan oleh orang-orang, oleh Allah kepada orang-orang Israel pada waktu itu. Lalu kekudusan itu berkait erat dengan yang namanya persembahan kurban, saudara. Hingga pada akhirnya kita juga akan melihat tentang kehadiran Allah yang nampak, yang nyata di tengah-tengah umatnya waktu itu, sampai kita kembali lagi melihat kepada perjanjian kekal yang Tuhan buat kepada umatnya. Maka saudara, kita masuk ke bagian yang pertama, bagian tentang kekudusan Allah yang kemudian umat itu diminta juga sama menjaga kekudusan di hadapan Tuhan. Nah, saudara, menjadi kudus itu berarti dipisahkan atau dikhususkan untuk sesuatu yang benar, sesuatu yang mulia. Tuhan Allah itu kudus adanya, saudara. Kekudusan itu berdampak kepada sesuatu yang mematikan, namun juga kekudusan Tuhan itu dapat didekati. Nah, saudara, kita tahu bersama-sama misalkan di pasal yang ke-10 kitab Imamat ini, bagaimana ketika imam itu tidak menghormati kekudusan Tuhan, maka kematian yang menimpa mereka. Tapi kita juga tahu sama-sama, saudara, bahwa kekudusan Allah yang terlihat mengerikan itu, terlihat menakutkan itu, adalah sebuah kekudusan yang bisa didekati oleh umat Tuhan. Sehingga saudara, Tuhan Allah memberikan jalan, memberikan cara kepada umatnya, supaya umat itu bisa datang mendekat kepada Dia di dalam kekudusannya juga. Dia menghendaki seluruh umatnya itu menjadi kudus sama seperti Dia yang adalah kudus. Sehingga saudara, umat dapat hidup berdampingan dengan Allah yang kudus itu sambil mereka hidup di tengah-tengah dunia ini bersama dengan orang lain. Sehingga saudara, kita bisa melihat kekudusan itu bukanlah seperangkat peraturan yang hanya Tuhan buat begitu saja. Tetapi kekudusan adalah lebih kepada praktek laku kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Jika ketika Allah membentuk satu perangkat peraturan supaya hidup umat itu kudus sama seperti Dia adalah kudus,
maka seperangkat peraturan itu harus sampai kepada laku kehidupan kita tiap-tiap hari. Dan saudara, hal ini berkaitan erat dengan yang namanya pengorbanan. Sebab apa? Kekudusan yang Tuhan minta itu tidak bisa didapatkan oleh umat tanpa melalui sebuah pengorbanan. Sehingga saudara, korban persembahan itu menjadi jalan untuk umat itu bisa menghampiri Allah yang kudus. Dan diperlukan juga perantara antara umat dan Tuhan, yaitu imam atau imam besar pada waktu itu. Dan saudara, kesempurnaan korban dan kekudusan si perantara menjadi syarat yang mutlak untuk orang bisa mendekat kepada Allah yang kudus. Dan saudara, kita catat bahwa harus ada kematian di dalam setiap korban itu. Harus ada penumpahan darah dalam setiap korban yang dicurahkan itu. Sampai umat itu menerima penebusan dan mereka bisa mendekat kepada Tuhan. Nah, saat persembahan itu diterima oleh Tuhan, saat korban itu dipandang baik benar oleh Tuhan, maka Tuhan menyatakan dirinya kepada umat. Ya, saudara, dalam bagian ini kita bisa belajar sama-sama seberapa bernilainya korban persembahan yang Tuhan itu berikan, maka itu sesuatu yang pasti nampak dari seberapa hinanya diri kita melihat sebagai seorang insan, sebagai seorang manusia. Ketika engkau semakin melihat dirimu hina di depan Tuhan, maka engkau akan bisa melihat bahwa persembahan atau kurban yang Tuhan berikan itu pasti sangat bernilai bagi setiap kita. Nah, saudara, melalui bagian ini apa yang kita bisa sama-sama coba lakukan, coba terapkan dalam kehidupan kita. Nah, saudara, maka saya mengajak kita untuk melihat sama-sama dari 1 Petrus 1 ayat 13 dan 16 serta Ibrani 9 ayat 11 sampai 15 dan juga ayat yang ke-22. Nah, saudara, dua bagian ayat firman Tuhan ini menyatakan kepada kita bahwa Tuhan menghendaki kita pun juga kudus. Dari sejak zaman Perjanjian Lama, dari sejak zaman Kitab Imamat, Allah menghendaki umatnya itu kudus. Maka kemudian di dalam Perjanjian Baru pun Tuhan juga tetap menginginkan umat percaya, gereja Tuhan itu menjadi kudus, sama seperti Tuhan Allah yang adalah kudus. Tidak lagi hidup di dalam hawa nafsu dunia ini yang mencemarkan hidup kita semakin menjauh daripada Tuhan. Lalu kita juga bisa melihat saudara dalam kitab Ibrani bahwa Kristuslah imam besar itu, dan sekaligus dia menjadi korban persembahan yang sempurna, yang utuh, yang kudus di hadapan Allah Bapa. Sehingga saudara, ini menjadi sesuatu yang komplit, sesuatu yang lengkap bagi setiap kita, orang-orang percaya pada masa kini, bagi setiap kita, gereja Tuhan pada masa kini. Pertanyaannya menjadi seperti ini, saudara. Apakah sekarang kita hanya menjaga hidup bersih atau hidup kudus? Nah, saudara, kita tahu sama-sama bahwa hari-hari ini kita belajar terus-menerus untuk meningkatkan taraf kebersihan hidup kita, bukan? Kita belajar terus-menerus untuk tidak terlalu gampang atau tidak terlalu menganggap sepele sesuatu yang kita terima dengan tangan. Kita sering cuci tangan, kita sering melakukan pembersihan di sekitar rumah kita, dan segala sesuatu kita harapkan benar-benar bersih. Kita harapkan makanan yang bersih, yang sehat. Kita harapkan udara yang bersih. Kita harapkan semuanya bersih. Pertanyaannya begini, saudara. Apakah kita juga mengharapkan hidup kita juga kudus? Nah, saudara, kadangkala kita tidak sadar bahwa kita ingin menganggap semuanya di dalam diri kita itu atau menerima semuanya itu dalam kondisi yang bersih. Tapi kita hanya sampai kepada batasan fisik saja, saudara. Apa yang kemudian kita bersihkan lewat tangan kita, yang kemudian nanti masuk melalui mulut kita, tapi kita lupa bahwa Tuhan menginginkan hidup kita yang kudus. Pertanyaannya, seberapa kita juga mengejar kekudusan itu di hadapan Tuhan? Kalau hari-hari ini saudara, kita bersama-sama mengejar taraf kebersihan yang sangat tinggi, pertanyaan yang kita perlu tanyakan kepada diri kita, apakah kita juga mengejar kekudusan di mana kita sama seperti Tuhan yang juga adalah kudus? Nah, saudara, kalau kita perhatikan kembali, melihat dari kitab Imamat sampai hari ini, seberapa Tuhan merindukan
anak-anaknya, umatnya itu hidup kudus, itu pula yang harus kita kejar. Bukan berarti kemudian kita mengesampingkan hal yang bersifat fisik, tidak. Tapi itu harus menjadi satu kesatuan yang utuh, di mana kekudusan seluruh hidup kita, pikiran kita, hati kita, dan seluruh bagian dalam kehidupan kita itu Tuhan inginkan. Nah, saudara, apa yang berikutnya kita bisa tanyakan kepada diri kita? Bagaimana dengan ibadah kita, saudara, hari-hari ini? Kita tahu beberapa waktu lamanya kita beribadah, tidak lagi bisa beribadah secara bersama-sama untuk berkumpul dan kita beribadah. Tapi kita beribadah di rumah kita masing-masing, melihat di depan layar, entah itu di televisi, atau kemudian layar laptop atau handphone atau tab kita. Saudara, pertanyaannya begini, kalau pada waktu itu Tuhan sungguh-sungguh menghargai ibadah yang benar-benar khusus, yang benar-benar kudus di hadapan Tuhan, ada satu korban persembahan yang sempurna yang Tuhan inginkan, satu persembahan korban yang tidak bercacat celah yang Tuhan inginkan, maka sebetulnya apakah ibadah kita hari ini juga demikian? Nah, saudara, ketika umat pada waktu itu berkumpul di hadapan Tuhan, mereka menantikan kemuliaan Tuhan itu turun, kemudian kemuliaan Tuhan itu bisa melingkupi mereka, dan Allah menyatakan diri kepada mereka. Setiap kali mereka beribadah, mereka pengen sekali ketemu sama Tuhan, saudara. Pada waktu mereka merindukan ketemu sama Tuhan, mereka merindukan sekali bagaimana Tuhan berbicara kepada mereka melalui imam yang menjadi perantara pada waktu itu. Nah, saudara, ketika ibadah kita hari-hari ini juga sedang di dalam pergumulan, apakah ada hati yang sama untuk sungguh-sungguh memberikan satu persembahan yang total kepada Tuhan, yang sempurna kepada Tuhan? Nah, saudara, akan menjadi hal yang sama saja, akan menjadi hal yang tidak bisa kita benar-benar lihat sesuatu yang baik ketika mau kita di rumah beribadah, mau ketika nanti kita sama-sama beribadah di dalam satu kumpulan orang percaya bersama-sama, saudara. Kalau hati kita, hidup kita tidak kita berikan sungguh-sungguh kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan, yang sempurna kepada Tuhan, maka mau kita di rumah ataupun kita di gereja sudah ibadah bersama-sama tidak ada artinya. Tapi biarlah kita saat ini belajar, saudara. Ketika kita tidak lagi untuk sementara waktu bisa beribadah bersama-sama, berkumpul di gereja, saudara, maka mari kita lihat diri kita lagi sama-sama. Seberapa kita sungguh merindukan Tuhan, seberapa kita sungguh mau datang kepada Tuhan, seberapa kita seperti umat pada waktu itu mengharapkan awan kemuliaan Tuhan itu turun dan Tuhan berbicara kepada kita. Seberapa kita bisa mau sungguh-sungguh mendekat kepada Tuhan yang kudus itu setiap kali engkau dan saya beribadah. Sama saja, saudara, ketika kita juga nantinya bisa dan Tuhan izinkan beribadah kembali bersama-sama, tetapi hati, sikap hidup kita, arah pikiran kita itu tidak tertuju untuk kita merindukan Tuhan. Sama saja, saudara. Sehingga dimanapun kita berada hari ini, bagaimanapun cara ibadah yang kita bisa lewati hari ini, saudara, ingatlah satu hal, Tuhan tidak pernah bermain-main dengan ibadah yang dilakukan oleh umatnya. Tuhan ingin sekali supaya kita sungguh-sungguh mengarahkan hati kita. Ketika korban persembahan itu kita bawa kepada Tuhan yang adalah diri kita itu, maka Tuhan mengharapkan yang terbaik dari kita. Sehingga kita sungguh-sungguh bisa belajar mendekat kepada Tuhan dan mengharapkan firman-Nya itu disampaikan kepada kita. Nah, setelah demikian pula ketika kita hidup di tengah-tengah dunia kita hari-hari ini. Orang-orang Israel pada waktu itu hidup berdampingan dengan orang lain. Ada orang asing yang tinggal dengan mereka. Bagaimana mereka menjadi bangsa yang kudus, tetapi mereka tetap harus hidup berdampingan di tengah-tengah keluarga mereka sendiri dan juga kepada orang-orang asing pada waktu itu. Nah, sudah hari-hari ini, hidup yang kudus itu bukan berarti hidup yang kemudian dipisahkan dari dunia dan seolah-olah kita menutup diri dari orang lain. Tidak. Kalau memang hari-hari ini kita diminta untuk menjaga jarak karena memang ada tujuan yang lebih baik yang kita ingin capai, supaya kita tidak mengancam kehidupan orang lain karena adanya satu wabah, penyakit yang sedang kita jalani, yang sedang menimpa kita hari ini, saudara. Maka sebetulnya apakah kita juga benar-benar di dalam hidup yang normal, waktu kita berdampingan dengan orang lain, kita bisa menyatakan Tuhan juga yang kudus itu kepada orang lain. Nah, saudara, di dalam kitab Imamat dituliskan seperti ini, kasihilah sesamamu sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri.
Saudara, Tuhan sudah menguduskan kita, Tuhan sudah mengasihi kita. Dan ketika kita hidup berdampingan dengan orang lain, dengan keluarga kita, dengan kerabat kita, dengan orang-orang asing sekalipun, pertanyaannya adalah begini, saudara. Ketika orang yang asing sekalipun tidak bisa mendekat kepada Tuhan, tidak bisa mengalami Tuhan yang kudus, tidak bisa mengalami kasih Tuhan, karena kita tahu betapa sulitnya kita yang berdosa itu datang kepada Allah yang kudus. Lalu Tuhan meminta kita, saudara, supaya ketika kita itu hidup berdampingan dengan orang lain, kita menyatakan kekudusan Tuhan itu. Bahwa Allah adalah Allah yang bisa didekati, Allah adalah Allah yang bisa dirangkul, Allah adalah Allah yang bisa dinikmati, Allah adalah Allah yang bisa dialami oleh setiap orang. Sehingga kita bisa sungguh-sungguh menyatakan kehadiran Allah di tengah-tengah dunia ini. Dunia yang sedang berduka, dunia yang gelap ini. Nyatakan kasih dan kekudusannya kepada orang lain. Pertanyaan, apakah engkau dan saya sudah melakukannya hari ini? Nah, setelah pengajaran berikutnya kita bisa lihat adalah ketika kita melihat kitab Imamat ini dan kita bisa membaca Allah itu hadir di tengah-tengah umatnya. Nah, saudara, Allah hadir di tengah-tengah umat percaya pada waktu itu, di tengah-tengah umat Israel pada waktu itu. Dia berdiam dalam kemah pertemuan. Dia menyatakan betapa kudus dan mulianya Dia. Walaupun kehadirannya beberapa kali tampak menakutkan umat pada waktu itu, tetapi umat yang menjumpai Tuhan, yang sudah dikuduskan, maka Tuhan akan menyediakan diri untuk menyambut umat itu. Sehingga melalui kehadirannya, saudara, umat mengalami penyertaan Tuhan. Sehingga kita bisa tahu sama-sama, saudara sekalian, bahwa kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya pada waktu itu adalah kehadiran yang senantiasa menguduskan umat, senantiasa menghidupkan umat, walaupun kehadiran Allah itu seringkali harus ditandai dengan pengorbanan, yaitu kematian. Tapi saudara, kita bisa melihat sama-sama bahwa Allah hadir, Allah datang, Allah bersama-sama dengan umatnya. Tidak ada lagi sepertinya jarak antara kekudusan Tuhan dan juga kehinaan umatnya. Sebab Allah hadir dan Dia menyatakan jalan untuk bagaimana umat itu bisa mengalami kehadiran dan penyertaan Tuhan, yaitu melalui pengorbanannya. Nah, saudara, di bagian yang terakhir, pengajaran terakhir, yaitu bagaimana kita bisa melihat kitab Imamat ini adalah sebuah rangkaian perjanjian yang Tuhan pelihara kepada umat Tuhan. Di dalam perjalanan umat Tuhan, yang mengikat adalah perjanjian kekal antara Allah dan umatnya. Sehingga Tuhan berkata berkali-kali kepada umat Tuhan, "Akulah Tuhan Allahmu, engkaulah umatku. Akulah Tuhan Allahmu dan engkaulah umat pilihanku. Engkau harta kesayanganku. Engkau kupilih dan engkau akan kutuntun." Nah, sebuah perjanjian seperti ini adalah perjanjian yang kekal karena Allah sendiri yang berkata, Allah sendiri yang mengikatkan dirinya. Sehingga seberapa memprihatinkan dan menyedihkannya hidup kita ketika mungkin kita melanggar perjanjiannya, ketika kita mungkin membelakangi Dia, maka sebetulnya saudara, Tuhan tetaplah Dia yang memelihara perjanjiannya itu. Dan perjanjian itu menuntun umat untuk senantiasa hidup sebagai umat Tuhan, tapi sekaligus juga menuntut umat hidup, menunjukkan dirinya hidup sebagai umat Tuhan. Sehingga perjanjiannya itu menunjukkan siapa Dia dan seberapa panjangnya, lebarnya, dalamnya, dan kasihnya itu kepada umat Tuhan di dalam kehidupan kita sama-sama. Nah, saudara, apa yang kita bisa terapkan pada bagian yang berikutnya ini? Nah, saudara, saya mengajak kita untuk melihat di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat ke-14, dan juga Yohanes 15 ayat yang ke-9 dan 10. Dan berikutnya nanti di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dan juga 1 Korintus 6 ayat 19. Firman Tuhan ini mengatakan, saudara, bahwa terang itu, Allah itu sudah tinggal bersama-sama dengan kita, berdiam bersama-sama dengan kita. Dan dikatakan, barang siapa tinggal di dalam aku dan tinggal dalam kasihku, maka aku juga akan tinggal di dalam dia dan kasihku akan bersama-sama dengan dia. Sama seperti aku tinggal di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Dan Paulus pun juga menyebutkan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, adalah bait Allah, adalah tabernakel itu di mana Allah berdiam, di mana Allah itu tinggal. Dan ini bukan lagi masalah waktu dan tempat, saudara. Kalau pada waktu itu dalam kitab Imamat, umat Tuhan
harus datang ke kemah pertemuan, waktunya ditentukan. Walaupun Allah berdiam, Allah menampakkan diri, tetapi sepertinya ada sebuah batasan. Tetapi di dalam Kristus, saudara, semuanya dinyatakan kepada kita bahwa Allah berdiam di dalam diri kita yang hina ini, dan Dia menjadikan kita bait Allahnya, dan Allah mau tinggal bersama-sama. Pertanyaannya seperti ini, saudara. Ketika Allah berada dan tinggal di dalam kita, siapa yang masih hidup di dalam diri kita? Apakah Allah yang memerintah, atau diri kita yang sebetulnya lebih banyak memerintah, menjadi tuan? Nah, saudara, sudah seharusnya kita diingatkan kembali bahwa ketika Allah yang berdiam itu tinggal dan berfirman, maka kitab Imamat mengajarkan kepada setiap kita, saudara, ketika Musa dan orang Israel melakukan tepat seperti perintah Tuhan, maka Tuhan itu disenangkan. Karena Tuhan melihat hidup umat Israel yang pada waktu itu tepat seperti apa yang Dia katakan. Itu berarti, saudara, ketika Allah tinggal di dalam kita, ketika Kristus itu bertahta di dalam hati kita, kita harus terus menanyakan kepada diri kita, siapa yang hidup dan yang mengatur diri kita? Apakah Tuhan di dalam Yesus Kristus melalui Roh-Nya yang kudus itu, ataukah keakuan kita yang masih seringkali terus mengatur diri kita? Nah, saudara, ketika kita juga melihat bagian ini, kita juga bisa bertanya, saudara, benarkah Allah semenakutkan itu? Ketika Dia hadir, ketika Dia menyatakan diri, benarkah semenakutkan itu, saudara? Atau jangan-jangan hidup kita jauh lebih menakutkan di hadapan Allah? Karena Allah seolah-olah seperti menutup matanya kepada kita karena melihat hidup kita yang berantakan, yang kacau balau, hidup yang tidak seperti apa yang Dia inginkan. Sehingga kita hanya kemudian berpikir bahwa Allah itu terlalu jauh di sana, Allah yang menyatakan diri, betapa menakutkannya Dia. Tapi mari tanya kepada diri kita sekali lagi, benarkah Allah semenakutkan itu? Kalau memang benar Allah menakutkan, mengapa Dia menyediakan dirinya untuk umat itu mendekat kepada Dia? Tapi justru tanyakan kepada diri kita, jangan-jangan hidup kita jauh lebih menakutkan daripada Allah. Nah, saudara, di bagian yang terakhir, maka kita bisa melihat bahwa perjanjian kekal yang Allah berikan kepada umatnya itu adalah perjanjian yang diikat dengan darah. Pertanyaannya, saudara, seberapa kita menghargai perjanjian yang Allah buat itu? Itu akan nampak lewat apa yang kita lakukan, katakan, pikirkan dalam kehidupan kita. Ketika kita memandang remeh perjanjian itu, ketika kita menganggap harga perjanjian itu adalah sesuatu yang bersifat murahan, padahal itu dibeli, diikat dengan darah, dengan kehidupan, maka hidup kita tidak akan lagi mencerminkan Dia. Nah, saudara, mengapa Allah mengatur sedemikian rupa untuk umatnya bisa hidup seperti apa yang Dia katakan melalui kitab Imamat sampai dalam kitab Perjanjian Baru? Jawabannya cuma satu, karena engkau dan saya begitu berharga di hadapan Tuhan. Ketika Dia katakan, you are my precious one, maka Tuhan menginginkan kita untuk hidup sama seperti yang Dia tunjukkan waktu Dia di tengah-tengah dunia ini melalui Kristus Yesus. Saudara, kalau memang kita sungguh-sungguh sadar bahwa kita adalah the precious one itu yang Tuhan miliki, maka seharusnya kita bisa menikmati hidup kita sungguh-sungguh indah berjalan bersama dengan Dia. Sehingga, saudara, ketika Tuhan berkata, mari anakku, mari engkau yang menjadi umat kesayanganku, datang kepadaku dan hiduplah seperti apa yang aku minta untuk kamu hidup, maka engkau dan saya akan senantiasa bisa menikmati waktu-waktu kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Apapun yang sedang terjadi, saudara, engkau adalah yang berharga di mata Tuhan. Engkau adalah kaum imamat Tuhan, dan engkau harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Ini yang kita bisa pelajari lewat kitab Imamat, saudara, dan biarlah kita bersama-sama boleh merenungkan bagian ini terus dan menghidupi bagian ini di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.